Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Sawitri, guru biologi SMA Negeri 1 Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kali ini saya akan berbagi praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak yang telah saya lakukan pada mata pelajaran biologi. Pada LK 3.1 menyusun best practice berlokasi di SMA Negeri 1 Kembang Janggut, lingkup pendidikan sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL pada materi difusi dan osmosis. Penulis Tina Sawitri, SPD, tanggal 24 September 2022. Untuk situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah saya, yang pertama, guru belum mampu menerapkan pola atau model pembelajaran yang variatif dan interaktif. Yang kedua, peserta didik memiliki minat dan semangat belajar yang rendah. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Karena banyak guru yang mengalami permasalahan seperti saya, sehingga praktek ini selain diharapkan dapat memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi rekan-rekan guru yang lain. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dan menyenangkan dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk tantangan mencapai tujuan ini adalah yang pertama, guru harus mampu mengemas proses pembelajaran yang menyenangkan, aplikatif, dan berhubungan dengan peserta didik. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter materi dan karakteristik peserta didik. Pihak yang terlibat dalam hal ini adalah 27 siswa kelas 11 IPA 1 dan saya sendiri sebagai guru biologi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan model pembelajaran. Yang kedua, minat belajar peserta didik. Langkah yang pertama, pemilihan model pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik menggunakan PJBL. Yang kedua, proses penentuan model pembelajaran dilakukan dengan menggunakan studi literatur dan wawancara dengan berbagai narasumber. Kemudian, memilih materi yang tepat dan sesuai dengan model PJBL yang akan diterapkan pada proses pembelajaran. Yang ketiga, sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan model PJBL yaitu kompetensi dan atau kemampuan guru terhadap model pembelajaran PJBL dan pemahaman guru terhadap kesesuaian materi yang akan diterapkan menggunakan model PJBL. Yang keempat, menggunakan model pembelajaran yang bersifat student center dan berbasis TPEC, yaitu Technological Pedagogic Content Knowledge. Yang kedua, langkah-langkah untuk minat belajar peserta didik. Langkah yang pertama, strategi pembelajaran yang dilakukan guru berpusat pada peserta didik, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan membimbing melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Yang kedua, menyusun RPP yang menuntut peserta didik lebih aktif baik secara mandiri maupun berkelompok untuk mencari pengetahuan belajarnya.
Yang ketiga, sumber daya yang diperlukan antara lain kompetensi atau kemampuan guru menyusun RPP dan kreativitas guru dalam merancang kegiatan peserta didik selama proses pembelajaran. Dampak dari aksi adalah meningkatnya motivasi belajar peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Langkah-langkah yang dilakukan dalam sintak PJBL sendiri adalah: yang pertama, dimulai dengan memberikan pertanyaan mendasar. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal proyek. Yang keempat, memantau peserta didik dan kemajuan proyek. Dan yang terakhir, menilai hasil proyek itu sendiri. Hasil dari aksi yang dilakukan menggunakan model PJBL dinilai lebih efektif karena tingkat keaktifan dan motivasi belajar peserta didik sebelum penerapan PJBL hanya sekitar 40%, dan setelah diterapkan PJBL terjadi peningkatan menjadi 85%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model PJBL dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Respon Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum bahwa metode yang diterapkan sudah sangat kreatif. Dan respon dari rekan sejawat bahwa penggunaan LKPD pada model PJBL dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Untuk faktor keberhasilan ini ditentukan dari penguasaan guru terhadap model pembelajaran PJBL. Langkah-langkah pembelajaran yang diterapkan pada perangkat pembelajaran yang dibuat, dan juga mengorganisasi peserta didik untuk secara kontinu terlibat dalam proses pembelajaran. Penerapan model PJBL dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik karena metode pembelajaran PJBL menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Metode ini menuntut peserta didik untuk dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. PJBL juga memungkinkan peserta didik untuk merefleksikan ide dan pendapat mereka sendiri dan membuat keputusan yang mempengaruhi hasil dari proyek dan proses pembelajaran secara umum, dan mempresentasikan hasil akhir produk. Untuk pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut, dari kegiatan dan proses pembelajaran yang sudah dilakukan adalah guru harus melakukan inovasi dan kreatif dalam menentukan model, media, dan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan agar proses dan hasil belajar peserta didik dapat sesuai dengan yang diharapkan. Dan tidak kalah pentingnya adalah monitoring secara mandiri terkait pengamatan minat belajar siswa yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Sawitri. Saya sekarang bekerja di SMA Negeri 1 Kumbang Jambu, mengampu mata pelajaran biologi. Saya saat ini sedang menempuh PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Mula Warman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Setelah berdoa, Ibu absen dulu, didengarkan namanya baik-baik ya, jangan sampai ada yang kelewatan. Afifah hadir. Ya, sebelum kita mulai, lebih baik diawali dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya dulu. Setelah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Absensi, Ibu mau cek dulu kerapiannya, semuanya bajunya sudah dimasukkan belum? Sudah. Oke, jilbabnya sudah rapi belum? Sudah. Kita akan
lihat Diva. Acar. Acar. Acar apa? Timun dan wortel. Timun dan wortel. Siapa yang belum pernah makan acar? Belum pernah, memang tidak suka makan acar? Iya, Bu. Berarti semuanya sudah pernah makan acar ya? Sekarang Ibu minta salah satunya cicipi yang sudah pernah makan acar ya. Siapa? Siapa ya? Nih. Cip dulu. Rasanya? Asam manis. Oh, asam manis. Asam manis. Ibu manis asamnya garam ya udah. Iya. Kenapa rasanya asam? Cuka. Iya, karena dia dikasih cuka. Berarti cukanya apa? Meresap adalah acar. Iya. Nah, dari sini coba kaitkan dengan pelajaran kita kemarin. Apa? Pelajaran kita kemarin tentang apa? Difusi dan osmosis. Oke, sekarang Ibu minta lihat dulu tujuannya. Tujuan materi kita atau pertemuan kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat membuat rancangan proyek penerapan bioproses yang terjadi di dalam sel dengan benar. Ya, jadi kalian diharapkan bisa membuat sebuah rancangan. Yang kedua, peserta didik dapat membuat produk hasil bioproses menggunakan prinsip difusi dan osmosis. Nah, setelah membuat rancangan, kalian diharapkan bisa membuat sebuah produk. Ya, produk. Nah, sekarang tanya nih, ketika kalian memakan manisan atau asinan buah, apa yang kalian rasakan? Ya, siapa yang mau? Iya, silakan Zahratun. Ketika memakan asinan yang kita rasakan adalah manis dan kaitannya dengan materinya adalah materi osmosis. Seperti itu ya. Oh iya, dikaitkan dengan materinya. Kemudian kalau asinan seperti apa? Ya, Diva. Ketika kita memakan asinan buah itu berkaitan sama proses osmosis. Ya, berarti sudah belajar kemarin ya di rumah ya. Berarti kaitannya adalah. Nah, sekarang untuk mempermudah pembelajaran kita, Ibu akan bagi kalian menjadi berapa kelompok? 3. Ya. Ibu bacakan dulu ya, disimak baik-baik. Kelompok 1, Ayu Mulyati, Erik, Iza, Alia. Nah, sekarang Ibu minta kalian simak dulu video yang ada di Ya, sudah jadi asinannya, siap dimakan. Ya, ini adalah gambaran umum ya, resep yang Ibu ambil di YouTube. Tapi kalau kalian mau buat pakai resep sendiri juga boleh ya. Sebelum kegiatan Ibu bagikan dulu. Ini LKPD-nya kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Nah, ke kelompok 3. Mas basah ya. Sekarang dibagi tugasnya, ada yang menuliskan nama anggota kelompoknya, kemudian dan kelas. Dan nanti ada yang sudah bekerja, mulai bekerja boleh ya, mengupas-kupas buah, mencuci, memotong dan sebagainya. Ya, silakan bekerja langsung. Habisnya bakso ini mas ya tuh ya, angkat medianya, catat yang menimpa, nanti kumpulan ini
seragam nanti. Kebetulan cuma ini, cuma 5 pas. Apa? Berapa di kulkasnya? Dikupas ke dalam. Tadi kita Proses ini nanti rasanya gimana? Portable. Ini aja deh. Ahli bahasa Inggris. masuk ya. No. Enak kok. Begini dulu lagi. Ada buah ada itu. Habis sih. Udah ini sini sebagian. Dulu tadi Stop. Ini tak puting lagi. Dengan mengolahnya apa ini? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membuat manisan kedondong, dan ini alat dan bahan dan cara membuatnya. Alatnya yaitu baskom, pisau, toples, panci, dan sendok. Bahan-bahannya kedondong, gula, air, pewarna makanan kuning, dan kapur. Cara membuatnya, yang pertama-tama dikupas kedondongnya, yang kedua dicuci buahnya, dan yang ketiga dilarutkan gula pasir dan tambahkan pewarna. Langkah selanjutnya dimasukkan kedondong ke dalam wadah, diberi larutan gula ke dalam wadah yang berisi kedondong, didiamkan semalaman di dalam kulkas agar gulanya meresap dan siap disajikan. Terima kasih kelompok 2. Ya. Terakhir kelompok 3. Itu 2. Nah, sekarang kesimpulan, coba Ibu minta salah satu di antara kalian coba simpulkan
ini? Iya, silakan. Kesimpulannya, dari proses pembuatan asinan dan manisan telah menjadi proses osmosis. Coba dengarkan temannya. Coba diulang sekali lagi. Dari proses pembuatan asinan dan manisan telah terjadi proses osmosis. Ya, itu kesimpulan dari proyek kita hari ini ya. Ya, berikan aplaus dulu untuk teman yang berani menyimpulkan. Sekarang Ibu ambil KPD-nya dulu. Ya. Terima kasih. Dari presentasi, dari hasil kerja kalian, dari kekompakan kalian, Ibu adakan satu reward. Ini lebih banyak nih. Di bumbunya lebih banyak ya. Untuk satu kelompok yang anggota kelompoknya kompak ya. Ibu berikan reward ini ke kelompok 2 ya. Lagi ya. Lagi ya. Nah, sekarang hostess ada bawa HP-nya tadi mana? HP-nya? Ada, Bu. Nah, ya, keluarkan dulu HP-nya. Nah, kita refleksi dulu nih. Ya, refleksi dulu ya. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Siapa yang mau jawab? Iya, silakan, ayo. Hari ini, Ya, tepuk tangan ya untuk temannya yang sudah berani. Siapa nih yang berani kedua nih? Yang mau jawab apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Kami bisa belajar bersama tentang membuat asinan dan manisan. Iya, bisa membuat asinan manisan bersama. Terima kasih untuk kalian ya. Sekedar penguatan saja. Yang pertama, proses yang terjadi pada asinan dan manisan itu terjadi pada peristiwa apa? Osmosis. Kepada kita masing-masing dan berdoa dimulai. Terima kasih Bu Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak mengikuti PPG di Universitas Mula Warman yang saya perhatikan tugasnya sangat luar biasa ya. Tapi banyak sisi positifnya untuk rekan saya Tina Sawitri. Beliau semakin kreatif dan wawasannya semakin luas dilihat dari berbagai metode-metode pembelajaran yang beliau terapkan setelah mengikuti PPG di Universitas Mula Warman. Terima kasih. Setelah mengikuti perkuliahan PPG, Ibu Tina Sawitri terlihat lebih aktif daripada sebelumnya. Jika sebelumnya hanya menyediakan beberapa LKPD untuk beberapa materi saja, sekarang LKPD yang disediakan cukup banyak, hampir di semua materi yang akan disampaikan disediakan LKPD. Jadi dari sebelumnya yang lebih banyak menggunakan ceramah, sekarang lebih banyak menggunakan diskusi antar siswa serta tanya jawab antar guru, dan siswa diarahkan untuk lebih aktif lagi di dalam kelas daripada sebelumnya. Jika sebelumnya hanya terbatas dalam ceramah, dan sekarang kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Tina lebih mengedepankan kepada keaktifan siswa di dalam kelas. Setelah mengikuti PPG Universitas Mula Warman, saya rasa pembelajaran kali ini lebih menyenangkan dibanding sebelumnya. Banyak materi-materi baru yang Ibu berikan kepada kami dan kami lebih mudah memahami materi tersebut. Berkat konsep pembelajaran yang Ibu Tina berikan kepada kami,
Belajar bersama Bu Tina tidak tegang dan cenderung lebih santai dibanding sebelumnya, karena Ibu Tina asik dan bisa mengayomi peserta didiknya. Perubahan cara mengajar Bu Tina setelah mengikuti PGG di Universitas Mula Warman, saya dan teman-teman merasa belajarnya sangat semangat dan materi yang diberikan mudah dipahami. Karena cara pembelajaran yang baru, seperti soal-soal individu maupun kelompok yang diberikan Ibu Tina kepada kami. Dan Ibu Tina juga dalam menjelaskannya sangat asik sekali dan tidak tegang dan sering mengayomi kami sebagai anak muridnya. Menurut pendapat saya sebagai orang tua peserta didik, Ibu Tina setelah mengikuti PPG Universitas Mula Warman, cara mengajarnya mengalami peningkatan menjadi lebih bagus dan lebih kreatif serta lebih inovatif.